Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kualitas hidup kita, baik kualitas hidup kita di dunia dan tentu saja kelak di akhirat insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya kita bersalawat kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga yang kita cintai. Insyaallah hidup ini akan dihantarkan penuh dengan keridhaan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah insyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Kita senantiasa berdoa untuk pribadi, keluarga dan semuanya, para sahabat semua, mudah-mudahan kita oleh Allah dilindungi dari segala penyakit-penyakit, dari segala keburukan-keburukan, dari segala kejahatan, kezaliman dan keburukan yang ada di luar sana, wa sayyi'il asqam, dan dari apa saja penyakit-penyakit, baik itu disebabkan oleh virus ataupun yang lainnya, termasuk COVID-19 insyaallah. Pagi hari ini, sebagaimana melanjutkan program ngaji Tombo Ati Moco Al-Quran lan maknani, kita akan membaca dan mencoba untuk menelaah, memahami surah Al-Falaq. Dan kita sudah pada hafal insyaallah surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq surah ke-113 yang terdiri dari 5 ayat dan merupakan bagian dari Madaniyah. Namun ada sebagian yang menyebutkan Makiyah. Tidak ada masalah. Bagaimana kita akan menyelami, menelaah, memahami sehingga apa yang menjadi bacaan kita sehari-hari tidak sekedar keluar dari lisan, tetapi juga dirasakan dengan hati, dengan batin kita, dan terurai di pikiran kita, dan akhirnya kemudian teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan yang memelihara, yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min dari syarri, keburukan, kejahatan, ma khalaq, apa yang dia Allah ciptakan, apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri, wa dan min dari syarri, keburukan atau kejahatan, ghasiqin, malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Wa min syarri, dan dari kejahatan, keburukan, an-nafasati fil uqad,
perempuan-perempuan yang meniup pada bukhul-bukhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan, kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad atau dengki. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita akan uraikan surah Al-Falaq. Singkat, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Bahkan asbabun nuzul, sebab turun dari surah Al-Falaq ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu surah An-Nas, satu paket. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Dua surat perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah uraikan, kita telaah dan kita fahami bahwa apabila kita ingin berlindung dari pengaruh-pengaruh yang buruk, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh yang buruk, bisikan-bisikan syaitan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini sedikit review. Maka kuatkan tauhid kita, tauhid rububiyah kita, ya, tauhid mulkiyah kita, satu-satunya raja di raja Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dan tauhid uluhiyah kita. Di samping juga ada tauhid asma wa sifat. Jadi memahami asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Ya, maka kalau kita sudah benar dan sudah kokoh ketauhidan kita, maka insya Allah tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan dengan pengaruh-pengaruh keburukan, kebatilan, kejahatan, kezaliman, dan segala macam. Artinya kita benar-benar berupaya sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Menjadi seorang hamba Allah yang tulen, yang sejati, dengan baik itu pikiran, perasaan, zahir batin, jasmani, rohani, itu ikut dalam pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Sibghah Allah, pewarnaan Allah, pengaruh Allah. Karena seperti kita fahami, orang itu terbujuk sesuatu karena pengaruh. Ya, banyak di luar sana, ya, kalau di Jogja ini ada istilah gelitih. Itu anak-anak muda SMP, ya, SMA, yang kemudian ini awalnya anak yang baik, tapi karena dipengaruhi oleh temannya jadi nggak baik. Nah ini, baik. Kita kembali lagi bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Bahkan ada sebutan lain, ya, para ulama menyebutkan disebut dengan Muqashqishatain. Sebagai pembelah, sebagai membebaskan manusia dari kemunafikan. Dua surat ini. Tentu yang kita fahami bukan hanya sekedar kita baca bil lisan saja, tetapi menghidupkan yang ada di pikiran dan perasaan hati sehingga tahu maknanya, faham maknanya, lalu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun membaca saja Al-Quran itu sudah berpahala. Satu hurufnya 10. Apalagi memahami, mengerti, dan mengamalkan, artinya menjadi komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, itu pasti luar biasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Falaq atau juga sering disebut dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini juga perintah kepada kita semua. A'udzu, aku berlindung dengan sepenuh perlindungan. Ya, di mana perlindungan ini tidak bisa ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita berlindung dari air hujan dengan payung. Nah, ini perlindungan-perlindungan yang jangan kemudian, oh kalau begitu hujan-hujan berlindung saja ke Allah, gak usah cari payung. Ya, jangan begitu logikanya. Ya. Jangan begitu logikanya. Berlindung, gak usah berlindung masuk rumah, di luar saja hujan-hujanan. Nah, ya jangan begitu. Ya, jadi perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang tidak bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi saja.
Ya, ini yang harus kita kuatkan. Karena yang menguasai hajat hidup, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian berpikir sederhana, oh kalau begitu, kalau cukup berlindung kepada Allah, nggak usah bikin rumah, nggak usah bawa payung kalau hujan, jangan. Itu logika-logika yang tentu tidak benar, ya. Nah, jadi itu ikhtiar namanya. Baik. Jadi kata Allah, aku berlindung bi Rabbil Falak, dengan Tuhan, dengan Rabb Al-Falak. Dalam artian secara teks, bi Rabbil Falak, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kata falaka, al-falak ini dari kata falaka yang artinya adalah membelah. Ya. Dalam terjemahan Al-Qur'an, bi Rabbil Falak ini diartikan sebagai penguasa waktu subuh. Kata falak, membelah. Apa membelah? Apa ini? Membelah dari malam menjadi siang, dari malam menjadi pagi. Dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam makna yang lain, membelah, memecah, ini juga bisa dimaknai membelah keburukan, ya, memecah masalah dari gelap menjadi terang. Oleh karenanya bisa kita fahami bahwa kul a'udzu birabbil falaq, bahwa katakan aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh ini? Seolah-olah kemudian di sana ada isyarat, ya, bahwa Allah yang Maha menguasai waktu subuh. Ya, seolah-olah kemudian di sana ada misteri tentang waktu subuh ini, dan ternyata subhanallah, ya, apa yang tersimpan dari kata Rabb ini menunjukkan, ya, bahwa Allah memberikan keistimewaan terkait dengan subuh. Bahkan di banyak hadis kaitan dengan subuh, ya, itu adalah untuk membedakan antara seseorang yang fasik atau seseorang yang munafik, ya, untuk meneguhkan mana yang benar-benar muslim tulen dan mana yang kemudian munafik. Makanya kalau ukuran militan seseorang dari sekian sholat subuh, kalau subuhnya berkualitas, maka insya Allah salat-salat yang lain akan bagus. Ya, bahkan kemudian waktu subuh ini, ya, sudah diteliti atau sudah ada pemahaman ilmiah di sana, ya, menyehatkan. Karena ada ozon udara segar, ya, yang belum terkontaminasi, ya, oleh partikel-partikel yang buruk atau oleh asap-asap kendaraan dan sebagainya, masih segar, ya. Ya, apalagi suasana di kampung, ya, seperti ini. Wah, Masya Allah, segar sekali. Nah, ini. Jadi, menyehatkan. Ya, maka seseorang yang kemudian mengalami beberapa masalah kaitan dengan tensinya bermasalah, ya, emosinya tidak stabil, labil, suka marah, ya, kesehatan terkait dengan misalnya tensi, gula darah, maka subuh manfaatkan, bangun sebelum subuh. Sangat dianjurkan. Bahkan apabila mampu kemudian mandi sebelum menunaikan salat tahajud, itu lebih utama sebelum menunaikan salat subuh. Itu lebih bagus. Kalau mampu, ya, silahkan. Maka itu di sana juga merupakan bagian atau disarankan. Karena ada kesegaran di sana. Nah, ini. Nah, setelah kemudian Allah memberikan sebuah penjelasan, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh, ya. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, kita berlindung dari apa saja. Kurang lebih di sana ada 4. Jadi apa yang kemudian Allah sebutkan kaitan dengan subuh tadi, bahwa Allah yang menguasai waktu subuh, dan Allah memberikan keistimewaan tersendiri terhadap waktu subuh, atau di sepertiga malam, ini juga bagian daripada keistimewaan sepertiga malam untuk memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana poin pertama ternyata Allah sebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan. Kemarin sudah kami sebutkan syar itu kebalikannya khair.
Jadi syarr itu adalah keburukan, kejahatan. Ma khalaqa, apa saja yang Allah ciptakan. Baik yang hidup maupun yang benda mati. Nah kita tahu kalau ada batu di jalan, ada paku, ini benda mati semuanya. Tapi kalau kemudian bisa membahayakan motor, itu benda mati. Tapi bisa kecelakaan karena motor, mobil benda mati. Bisa kecelakaan karenanya. Nah begitu. Apalagi yang hidup. Baik itu manusia, baik itu binatang buas, ya, dan seterusnya. Ma khalaq min syarri ma khalaq. Ya, bahkan dia menyebutkan kata syarr ini adalah keburukan yang menyebabkan sakit. Baik sakit jasmani, sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, batin. Ya. Jadi yang bisa menyebabkan resah, gelisah. Ya, di antaranya adalah kemaksiatan, kekufuran. Sebenarnya orang yang melakukan maksiat itu sebenarnya gelisah, resah. Mungkin takut ketahuan orang, takut viral diketahui oleh orang dan sebagainya. Ya. Nah ini. Jadi apalagi kemaksiatan, sakitnya di dunia dan akhirat, jelas. Orang minuman keras, oke. Masih muda hari ini, belum sakit. Orang narkoba, oke. Ya, hari ini belum. Tapi nanti tunggu. Digerogoti dengan penyakit. Oke, orang zina. Saat ini belum, masih nikmat. Tapi nanti digerogoti. Ada penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Dan sebagainya. Subhanallah. Nah ini. Jadi kulluh. Jadi dari keburukan apa saja. Mau binatang buas dan sebagainya. Ini artinya bahwa Allah memberikan sebuah pengajaran bahwa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan makhluknya. Artinya ada kewaspadaan kita juga. Ini berkaitan dengan waktu malam tadi. Ya, kaitan dengan waktu malam tadi. Nah, ini sehingga ketika kemudian sudah masuk malam, maka ya tentu ya tutup pintu, jendela dan sebagainya. Karena bisa jadi ular masuk. Ya, atau mungkin yang lain. Ya, bahkan kadang angin-angin malam saja membuat kita kadang tidak enak, tidak nyaman ya. Jadi masuk angin dan sebagainya. Ya. Jadi namun bukan berarti kemudian angin itu makhluk yang buruk, udara itu makhluk yang buruk, tidak. Tapi kadang kita merasakan efek atau dampak yang kemudian kurang baik terhadap kesehatan. Sehingga Allah memberikan wejangan seperti ini menunjukkan bahwa kita berlindung kepada Allah dengan tentu ikhtiar. Ya, tentu ikhtiar. Kemudian wa min syarri yang kedua, ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan atau kejahatan ghasikin. Ya, malam apabila gelap gulita. Nah, kata ghasikin dari kata ghasaka yang artinya penuh. Ya, kemudian idza waqaba, apabila waqaba. Waqaba ini diartikan lubang atau celah. Artinya bahwa gelapnya itu penuh sampai kemudian seolah-olah kalaupun ada lubang terisi semua. Penuh. Gelap gulita lah bahasa lainnya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari malam yang gelap gulita. Artinya apa? Ini kan sering kali ya, malam ini dimanfaatkan oleh, bukan dimanfaatkan ya, menjadi inisiasi ya bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Bahkan pencurian di malam hari, perampokan kadang di malam hari, pembegalan di malam hari, pelaku maksiat sering di malam hari. Ya, apa istilahnya dugem apa itu di malam hari. Orang mabuk-mabukan di malam hari, pinggir jalan malam-malam, kelitih malam hari. Kali Jogja ya, kejahatan sering dilakukan di malam hari. Binatang buas sering keluar di malam hari. Namun bukan berarti kemudian malam ini malamnya yang buruk, tidak. Perilaku manusianya. Ya, jangan salah malam. Oh, kalau gitu malam itu jelek. Oh, tidak. Jangan salahkan malam, jangan salahkan siang. Sama seperti kita punya sepeda motor terjadi kecelakaan, jangan salahkan sepedanya. Salahkan orang yang mengendarai. Mungkin dia nggak hati-hati. Oh, itu kok. Apa namanya? Tadi macet terus kemudian ditabrak dari belakang. Nah, ini berarti salahkan orangnya. Kenapa? Mungkin telat, nggak servis dan sebagainya. Ya, sehingga sampai macet, rusak dan sebagainya. Nah, ini. Jadi kejahatan di waktu malam, ini kadang malam dimanfaatkan yang buruk. Tapi di sisi lain ada keutamaan, keistimewaan di waktu malam. Di mana bangun di waktu malam ini adalah sebuah keistimewaan. Bangun dalam arti apa? Qiyamul lail, menghidup-hidupkan malam. Ya salat, ya zikir, ya baca Quran, banyak istighfar. Nah, ini dia. Ya. Ini. Jadi malam apabila gelap gulita.
Ya, terus kemudian yang ketiga, wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari keburukan an-nafasat. An-nafasat ini dari kata nafasa yang artinya meniup, di mana meniup sambil menggerakkan lidah. Ya. Nah, maka sering diartikan an-nafasat itu adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan tukang sihir. Tapi ada menyebutkan bahwa bukan berarti an-nafasat itu dukunnya adalah perempuan, tidak, bisa jadi kliennya. Dukunnya laki-laki tapi kliennya banyak perempuan. Maka perlu kita coba ya diteliti. Tapi selama ini memang sering kali ya yang kemudian menjadi kliennya dukun. Dukunnya nggak mesti perempuan, tapi bisa laki-laki. Tapi kliennya dukun perempuan. Saya tidak menyudutkan perempuan, tidak. Tetapi terkadang mungkin karena perempuan ini kadang-kadang ya mudah sakit hati, atau bahkan kemudian seringkali kadang lisan ini dibuat untuk ngerasani ya, dan itu sudah mafhum. Maka dari situlah kemudian kadang ketika sudah sakit hati, dendam, maka datangnya larinya ke dukun. Kayak gitu. Ya. Lalu fil uqad, di dalam tali, bukhul. Ini juga dari kata aqada, al-uqad ini. Maksudnya apa? Mengikat. Bahwa mungkin dalam teknis di mana seorang dukun ketika akan nyantet, nyihir orang yang dituju, ada ikatan-ikatan di sana. Ya, ada ikatan-ikatan, entah itu mungkin dengan kain kafan, rambut, atau mungkin ikatan-ikatan yang lain. Ya, bahkan yang kami fahami atau yang kami ketahui, antara dukun dengan jinnya ini pun ada ikatan. Diikat. Bahkan yang terjadi adalah bukan hanya si dukun dengan ini. Ini yang ternyata diketahui oleh dukun, bahwa dukun itu ada ikatan dengan jinnya. Ternyata yang terjadi, jinnya ini tidak hanya mengikat dukunnya, tetapi juga keluarganya. Maka ini sekaligus, ayo teman-teman sekalian, yang mungkin bapaknya atau kakeknya, simbahnya ada yang jadi dukun, sadarkan mereka. Karena yang jadi korban anak cucu juga. Saya tidak tega juga mengatakan bahwa itu disebut sebagai tumbal atau dikorbankan dan sebagainya. Tapi banyak. Ya, yang ayahnya, simbahnya itu dukun, anaknya sakit-sakitan, cucunya sakit-sakitan. Dan ternyata ketika kemudian diruqyah, terkonfirmasi di sana, menjadi korban dari jinnya sendiri. Ya. Nah ini. Jadi ini perlu hati-hati. Bahkan kemudian ada kasus, saya ini dukun putih. Dukun putih ini maksudnya dia mengikat perjanjian dengan jin-jin yang dalam pemahamannya itu adalah muslim. Ya, ada sering disebut dengan istilah khodam, sebagai khodam, pembantunya lah gitu. Tapi diikat di sana, di tubuhnya. Ya, atau terikat dengan perjanjian itu. Pokoknya kamu harus bantu saya, lah begitu. Itu. Jadi kalau bahasa sederhananya begitu. Maka ternyata juga membahayakan. Akhirnya sering sakit-sakitan. Jadi nggak imbang. Ya, ketika dia nolong orang, kemudian dapat gaji atau semacam kafalah atau dikasih sesuatu, ternyata nggak imbang. Kenapa? Akhirnya dirinya sakit-sakitan. Nah, setelah diruqyah ketahuan, ternyata jin muslim yang diikat tadi itu sebenarnya nggak mau. Dia itu ingin bebas seperti manusia. Coba, manusia siapa yang mau diikat? Yang mau dipenjarakan? Tidak ada. Semua ingin bebas. Ingin menjalankan syariat Islam dengan baik. Maka senang jin-jin ketika kemudian muslim mereka ke masjid. Senang. Ya, tidak kemudian diikat sebagai, kamu harus mau nuruti saya. Nah, begitu. Jadi ternyata mereka pun juga akan melakukan 3 hal ya, artinya bisa mengotori darah kita, bahasanya seolah-olah memakan darah, kemudian mengotori darah, lalu sumsum tulang kita jadi bermasalah, ya sumsum tulang dukun itu jadi bermasalah, lalu kemudian sari-sari makanan, nah ini pun juga jadi santapan mereka, jadi bermasalah juga, sehingga kesehatan pada umumnya akan jadi bermasalah. Nah ini itu al-uqad ya. Ya, maka ternyata juga bahwa kita itu setiap malam, ya, ini Nabi mengatakan, akidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setiap malam kata Rasulullah, syaitan itu mengikat di atas tengkuk kita, ya, di kepala kalian itu, tengkuk kepala kalian, ahadikum, setiap malam.
diikat dengan 3 ikatan. Jadi artinya bahwa syaitan itu tiap malam pun berusaha menyihir kita. Makanya kenapa sebelum tidur nih amalkan sunnah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali-sekali atau 3 kali 3 kali, lalu tiupkan, usapkan. Ya, saya persingkat. Jadi ternyata apa? Diikat. Syaitan berusaha untuk menyihir kita. Bahasa sederhananya begitu. Berusaha untuk menyihir kita tiap malam dengan mengikat pada 3 tingkatan. Ini hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka idza huwa nama thalatha uqad. Apabila tidur 3 ikatan. Maka kemudian apabila bangun fa in istayqadha fa dzakarallah. Apabila bangun lalu zikir, maka terlepas 1 ikatan. Lalu kemudian kita wudu, terlepas 1 ikatan lagi. Fa in shalla, lalu kemudian kita salat inhalat uqdah. Lalu kemudian apabila kita salat tahajud, salat malam, terlepas lagi 1 ikatan. Jadi ada 3 ikatan. Jadi ternyata syaitan itu berusaha secara inisiatif itu untuk menyihir kita tiap malam. Ini yang secara tidak langsung. Ya, ada sihir yang secara langsung oleh dukun. Ya, kita ada yang kemudian kita disihir. Makanya kemudian tidur subuh itu rasanya berat sekali mau bangun. Kalau nggak dibiasakan dan nggak diupayakan dan nggak diilmui bahwa subuh itu penting untuk dihidupkan, untuk bangun. Nah, maka kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Kalau pagi hari itu dia sudah bangun, dia sudah subuh dengan baik, dia bahkan menghidupkan malam, sepertiga malam, di pagi hari itu dia akan semangat dan gembira. Jika tidak melakukan seperti itu, maka dia akan tidak akan ceria dan akan menjadi malas. Maka inilah jawaban. Sering menanyakan, Ustadz, kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya malas sholat? Kenapa saya malas aktivitas ini, itu, dan seterusnya? Maka jawabannya, subuh Anda mungkin bermasalah. Sepertiga malam Anda mungkin nggak beres. Ayo beresin. Ya, ini mari. Kalau ingin kemudian kita bersemangat, bergairah, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya tentu urusan akhirat lebih lagi bergairahnya ibadah kita, karena nanti kehidupan kita yang forever, selama-lamanya adalah di akhirat. Maka manfaatkan, yaitu sepertiga malam, subuh harus sudah bangun. Anak-anak kalau ingin sabar menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang rajin, baik belajarnya maupun ibadahnya, subuh bangunkan. Gak tega Ustadz, kan mereka harus sekolah misalnya dan sebagainya. Bangunkan mereka. Biasa, sampai terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, udah ibu gak usah repot-repot. Ya, kalau sudah terbiasa, SMP aja sudah terbiasa. Oh sudah, mulai dari SD ya, lalu kemudian sampai SMP terbiasa. Oh sudah, kalau sudah terbiasa, masya Allah. Ya, maka nanti akan ceria, semangat, ada gairah hidup. Insya Allah kesabaran, dia akan pandai bersyukur, dia akan terus semangat dalam urusan ibadahnya. Yang terakhir, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan kejahatan, ya, seseorang yang dengki apabila kumat dengkinya. Nah, kita tahu dengki ini, ya Allah, kalau sudah dengki, orang sudah dengki memprovokasi, menjatuhkan, bahkan kemudian menipu, bahkan sampai memukul, bahkan nyantet segala macam, berawal dari dengki. Dan ternyata ini mungkin tips ya, bagaimana Ustaz bisa kita mengurangi, meminimalisir, bahkan menghilangkan dengki. Manfaatkan sepertiga malam. Kalau orang itu pikirannya ceria, hatinya bahagia, hatinya tentram, tidak akan sempat mengorek-ngorek keburukan orang dan dengki kepada orang. Kenapa? Hatinya sudah bahagia. Tapi kalau hatinya sumpek, cupet, nah ini, maka kedengkian pasti akan ada, akan muncul. Aku pengen seperti itu, aku iri. Ya Allah, oleh karena itu mari kita amalkan surah Al-Falaq ini, bukan hanya sekedar sebagai bacaan saja. Ini sering ini. Ustadz, kenapa saya sudah baca Al-Falaq, An-Nas, tapi kok ketindihan? Enggak diamalkan ini. Ya. Akidahnya harus lurus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana berlindung kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensi 4 tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini betul-betul bisa menjadi sarana, tombo hati, ya, obat hati kita, sehingga dari sinilah kemudian kesehatan itu akan terbentuk, baik kesehatan pikiran, jasmani, rohani, lahir dan batin. Demikian,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.